bagaimana kabarnya Bu Hermina hari ini? Baik, Ibu. Ya, Ibu, sebelum melakukan coaching hari ini nanti, sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu. Iya, Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Coach dan Kuce akan saya amati dan nilai Ibu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum yang disesuaikan dengan rubrik penilaian? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada Kuce dan bagaimana Kuce memberikan respon atau tanggapan pada pertanyaan coachnya. Jangan lupa Ibu disesuaikan juga dengan prinsip coachingnya, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya, Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, Ya. kemudian pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif, Bu. Oh iya, Bu Hermina. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu yang diobservasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Ya, baik Bu Hermina. Untuk pertanyaan terakhir, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu seperti apa dalam proses coaching hari ini nanti? Saya berharap nanti coachingnya bisa menemukan potensinya dan dapat menyelesaikan masalahnya, Bu. Ya, demikian Ibu praobservasi kita hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama, Bu Hermina. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat pagi, Bu Hermina. Gimana kabarnya Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ya lagi banyak pikiran ini Bu. Iya. Kira-kira nanti kalau kita ngobrol, pengennya nanti Bu Putri bagaimana hasilnya, Bu? Gini Bu, saya pengen banyak curhat ini Bu ceritanya sama jenengan. Oh iya. Ya sudah, saya dengarkan. Kira-kira ada masalah apa akhir-akhir ini, Bu Putri? Ini Bu, saya tuh sedang bingung Bu. Jadi membagi waktu antara di sekolah sama program penggerak ini sama keluarga juga Bu. Masalahnya apa, Bu? Jadi ini Bu, waktunya Bu. Kadang saya tuh kalau udah di sekolah kan ribet sama anak-anak. Iya. Jadi kalau pulang sekolah, maksudnya kalau di sekolah mau mengerjakan tugas-tugas penggerak itu susah Bu. Apalagi kalau nanti di rumah, ya saya kan punya bayi ya Bu. Iya. Umur 1,5 tahun itu mulai rewel-rewelnya. Jadi kalau malam itu susah Bu mau mengerjakan, nunggu dia tidur dulu. Jadi kebanyakan lembur Bu. Jadinya nanti udah misal lembur sampai jam 2, jam 3, paginya udah sekolah lagi. Pulang jam 3 sore. Kan pasti ya badan itu rasanya capek gitu. Jadi kalau dari ceritanya Bu Putri ini, kira-kira kesulitannya Bu Putri itu adalah membagi waktu antara di rumah, kemudian tugas-tugas guru penggerak dan tugas di sekolah ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Nah ini tugas guru penggerak itu apa kira-kira tugasnya banyak atau bagaimana itu? Ya sebenarnya ya nggak banyak sih Bu. Cuman kan waktu untuk mengerjakannya itu menurut saya itu kurang Bu. Maksudnya diri saya sendiri, bukan dari tenggang waktu yang diberikan dari programnya enggak, tapi saya sendiri itu membagi waktunya, manajemen waktunya Bu. Yang saya itu masih kesulitan gitu Bu. Jadi Bu Putri itu merasa bahwa kesulitannya sebenarnya dari Bu Putri sendiri gitu ya? Iya, betul sekali. Nah itu tugas dari guru penggerak itu apakah ada batas waktunya Bu? Ada Bu, jadi setiap tugas itu ada batasannya. Misal hari ini kita materi dari fasilitator memberikan materi lah. Setelah itu kan nanti batas waktunya 1 minggu, silahkan nanti diupload. Jadi ada due date-nya, ada batas waktu pengerjaan untuk mengirim tugas itu, seperti itu.
selama ini biasanya Bu Putri itu kan berarti kan ini sudah berapa lama Bu Putri ikut program guru penggerak ini? Mungkin sekitar 3 bulan Bu, saya mengikuti program ini. Ya sudah 3 bulan. Nah selama 3 bulan ini biasanya Bu Putri itu yang dilakukan biar semuanya bisa berjalan itu biasanya seperti apa Bu? Kalau pas awal-awal itu saya bisa manage Bu, tugasnya itu belum terlalu banyak ya, maksudnya masih ringan gitu Bu. Lah semakin kesini tugasnya itu saya merasa itu dari materinya, dari tugas-tugas yang diberikan itu sedikit berat. Jadi kan awal-awal enak, cuman materinya ringan lah Bu, kayak cuman misal apa diajak diwawancara seperti itu, profilnya seperti apa, filosofinya seperti apa, kan cuman kita kayak baca terus mempraktekannya di kelas. Tapi semakin ke belakang modulnya itu benar-benar kita ya harus praktek, tahu terus terjun ke lapangan seperti apa kita melakukan apa Bu itu diseminasi. Kan mungkin kan kita harus merancang dari jauh-jauh hari, tidak bisa langsung spontan gitu seperti itu, enggak. Jadi kan melibatkan kolaborasi orang lain. Nah, untuk mengkoordinir orang kan juga susah ya Bu ya. Saya kesulitannya juga itu, mengkoordinir orang lain. Itu agak sulit. Berarti masalah Bu Putri itu yang pertama karena mengatur waktunya, manajemen waktu, yang kedua juga berhubungan dengan orang lain karena tugasnya semakin lama semakin berat ya Bu, dan itu berhubungan dengan orang lain. Nah, langkahnya dulu biasanya cara membaginya bagaimana Bu? Kalau dulu awal-awal itu mungkin modul awal itu materinya masih sedikit, itu bisa meloncat ya Bu ya ke tugas berikutnya. Misal kalau di penggerak itu kan ada ruang kolaborasi, demonstrasi, koneksi, ya kan awal-awal kan nggak ada aksi nyata. Itu kalau di sini mulai dari diri materi-materi itu saya bisa melompat Bu ke rupanya misalkan sama fasilitator. Nah demonstrasinya itu saya bisa nyicil sedikit-sedikit, kan banyak referensi seperti dari internet itu banyak. Itu bisa saya nyicil, waktunya itu bisa saya bagi. Nah semakin yang ke belakang ini anak juga rewel, terus suami kan saya juga jauh ya. Jadinya saya Sabtu Minggu itu harus ke Ponorogo. Waktunya karena suami nggak bisa sambang ke Ngawi, jadi saya yang harus ke Ponorogo. Makanya saya juga biasanya Sabtu Minggu itu bisa buat kerjaan CGP, jadinya Sabtu Minggu saya harus ke Ponorogo. Itu pun kalau sudah di Ponorogo susah Bu, mau pegang laptop, mau mengerjakan itu susah sekali. Nah terus gini Bu, biasanya jenengan itu kalau mengerjakan itu apakah di tempat yang berbeda, misalnya kalau CGP itu ya dikerjakan di sekolah, kalau untuk keluarga ya di keluarga, ataukah kadang jenengan juga mengerjakan tugas CGP ya di sekolah atau di rumah juga mengerjakan begitu? Ya di sekolah kalau ada waktu ya saya mengerjakan, misal di rumah ya pastinya nunggu anak tidur dulu. Paling bisa mengerjakan itu kadang jam 9 ke atas, soalnya kan kalau teman-teman udah nggak punya anak kecil jam 7 start bisa ngerjakan kan jam 10 selesai. Kalau saya nggak bisa Bu, jadi harus nunggu anak dulu, paling minimal ya dia tidur itu jam 8 lah dia baru tidur. Kalau nggak kadang ya jam 9 dia tuh baru tidur. Jadi kalau di sekolah ya ada waktu saya mengerjakan, di rumah ya pastinya nunggu anak tidur dulu. Berarti selama ini Bu Putri itu mengerjakan dimanapun selama ada kesempatan ya, di sekolah ada kesempatannya di sekolah, di rumah kalau memang anak sudah tidur bisa dikerjakan di rumah gitu ya Bu Putri. Nah kira-kira kalau ada pekerjaan yang berbarengan gitu ya Bu, antara tugas di sekolah ya ada, kemudian bareng dengan mungkin mendekati tugasnya tagihan di tagih, kemudian anak-anak juga perlu perhatian jenengan. Nah kira-kira biasanya itu yang pertama kali yang diprioritaskan itu yang mana itu? Ya pastinya kita punya tanggung jawab ya Bu, tetap ya anak-anak dulu lah. Kalau misal PGP-nya ya mungkin nanti dulu disempatkan waktunya bisa, tapi kalau untuk anak-anak ya tetap kita utamakan dulu karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Jadi yang pertama yang penting anak-anak, jadi kalau di rumah begitu ya, jadi anak-anaknya dulu. Nah kalau di sekolah
Kalau tadi itu anak yang di rumah ya Bu ya? Ya anak yang Oh, di yang di sekolah. sekolah. Ya Oh, kalau maksudnya yang di sekolah ya, anak di sekolah anak-anak di dulu. sekolah. Kalau misal yang di rumah, Iya, anak kalau yang pas di rumah. ya tetap pastinya keluarga dulu lah Bu. Oh, iya. Nunggu anak tidur dulu, baru saya mengerjakannya. Berarti begitu ya. Nah, kalau waktunya sudah bareng-bareng mepet gitu gimana Bu? Misalnya harus besok padahal Bu Putri belum mengerjakan, tapi besok harus dikumpulkan itu biasanya yang mana Bu, dulu? biasanya yang agak saya korbankan itu malah yang di sekolah. Kalau di sekolah ya saya minta izin kepala sekolah, Bu, maaf. Biasanya saya waktunya bukan yang jam aktif anak-anak belajar ya, dari jam 7 sampai jam 12 enggak, tapi waktu dari jam setelah sholat tidur sampai pulang sekolah setengah 3 itu yang saya manfaatkan. Jadi pas waktu anak-anak ekstra, nah, itu saya minta kebijakan dari kepala sekolah untuk ekstranya itu saya alihkan ke guru yang lain yang sekiranya longgar. Jadi kalau memang sama-sama mepet, Bu Putri mengambil waktu-waktu di mana ada peluang dengan tidak terlibat langsung pas sama anak-anak gitu ya Bu. Tetapi pas jam efektif dengan tetap melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya Bu. Seperti itu. Jadi ya tanggung jawab sama anak-anak itu tetap saya prioritaskan nomor 1. Terus nanti kalau ada kesempatan baru mengerjakan yang guru penggerak gitu ya Bu. Ya. Ya. Jadi saya kalau dari hasil kita ngobrol ini saya bisa menyimpulkan berarti selama ini sebenarnya jenengan itu kan sudah bisa membagi waktu. Kalau pas jam sekolah ya berarti yang prioritas pertama anak-anak di sekolah dulu, tetapi ketika ada jam yang kurang efektif bisa digunakan untuk mengerjakan disiplin. Kalau di rumah juga itu sebenarnya, jadi masih bisa jalan semua. Tetapi yang menjadi masalah saat ini karena tugasnya semakin berat. Nah, kira-kira Bu Putri ada rencana tidak kira-kira bagaimana caranya dengan tugas yang semakin berat, tetapi semuanya itu bisa berjalan? Gimana ya Bu ya? Nah, ini saya sih untuk modul yang agak belakang ini, modul 2 yang terakhir ini, dari saya itu gini Bu, manajemen waktunya itu gini, di awal itu ya seperti saya kejar gitu loh Bu. Teman-teman udah pada mengerjakan ya saya pengennya ikut mengerjakan, ingin cepet juga gitu, jadi nggak ketinggalan banyak-banyak. Terus untuk yang ini kan berarti sekarang itu sudah tahapnya rukonya sudah demonstrasi. Nah, demonstrasinya ini kan saya butuh kolaborasi sama teman-teman. Nah, ini kan bisa ditunda dulu. Nah, saya selama menunggu demonstrasi sama teman-teman ini, saya mengerjakan untuk yang koneksinya dulu. Jadi saya sudah nyicil koneksi. Jadi nanti kalau saya sewaktu-waktu tinggal ke Ponorogo atau ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan di sekolah, saya sudah nyicil untuk yang koneksinya. Jadi alhamdulillah untuk manage-nya ya agak lumayan ini Bu. Jadi saya udah modul yang tugas selanjutnya itu sudah saya kejar dulu, walaupun due date-nya masih lama, tenggang waktunya masih lama, tapi sudah saya kejar dulu. Berarti jenengan sudah mengerjakan kira-kira mana yang bisa dikerjakan lebih dahulu, biar nanti lainnya juga bisa berjalan semuanya ya, baik tugas sekolah ataupun tugas keluarga. Nah, kira-kira selama ini nanti ya kira-kira dengan tujuan Ibu tadi, berarti dengan rencananya bahwa akan melaksanakan mana yang bisa dilaksanakan dulu, mana yang paling cepat dilaksanakan dulu, yang kira-kira bisa membantu Bu Putri gitu ya, yang kira-kira bisa menguatkan gitu, siapa saja? Ya, kalau di sekolah itu kepala sekolah Bu. Kepala sekolah itu dari awal saya ikut penggerak itu sangat excited gitu, sangat bersemangat. Justru yang ayo semangat, tugasnya sudah belum, itu selalu ditanyakan dulu awal-awal itu. Jadi terus sekarang kadang ya ditanya gimana penggeraknya, sudah sampai mana, terus ada kesulitan ya, itu yang menguatkan adalah
kepala sekolah saya. Jadi kepala sekolah saya itu orang yang sangat perhatian. Jadi terus teman-teman juga kadang saya mengeluh gitu, Bu, capek gini, ayo semangat, tinggal sedikit lagi. Itu juga menyemangati. Terus kalau dari pihak keluarga tentunya suami itu masih menguatkan. Ayo udah yang dilewati itu udah banyak. Ayolah, maksudnya tinggal sedikit, jangan patah semangat. Tetap ayo dikerjakan. Jadi yang menguatkan adalah kepala sekolah, kemudian teman-teman dan keluarga terutama suami gitu. Itu yang menguatkan Ibu Putri. Kira-kira nanti mulainya langkahnya bahwa yang paling cepat aja yang dikerjakan lebih dulu gitu ya, karena ini solusinya ya. Kira-kira mulai dikerjakan Bu Putri ini mulai kapan? Apanya Mulai prioritas yang misalnya, caranya saya membagi waktu adalah dengan yang mana lebih dahulu bisa dikerjakan dulu, yang sama menunggu nanti saja. Itu mulainya kapan tuh? Mulai dari sekarang apa? Ya dari sekarang, Bu, bahkan dari kemarin. Dari kemarin sudah mulai ya. Jadi setiap modul dari penggerak itu saya lihat dulu, Bu, kira-kira yang bisa dikerjakan lebih dahulu itu yang mana, kiranya nggak butuh orang lain, bisa dikerjakan sendiri, dan itu saya senang untuk ada semangat untuk mengerjakan, ya saya kerjakan gitu. Jadi ya tetap berusaha menyemangati diri sendiri. Nah sekarang selama percakapan kita tadi ya, bagaimana perasaan Bu Putri? Saya sudah agak lega, Bu, jadi ada yang teman yang bisa diajak cerita, terus saya juga menemukan solusi. Sebenarnya saya kan juga sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, cuman kan saya cuma mikirnya ini gimana, tapi setelah tadi berbincang dengan Bu Hermina, saya jadi merasa oh iya ya, ternyata saya sebenarnya sudah melakukan solusi atas masalah saya sendiri, cuman saya tidak sadar akan itu. Ya Bu Putri, saya kira cukup sekian obrolan kita. Semoga semua tugas-tugasnya Bu Putri dapat berjalan dengan lancar semuanya dan lulus CGP dengan nilai yang baik. Terus keluarga juga sehat semua, kemudian tugas-tugas di sekolah juga lancar semua. Gitu ya Bu Putri. Ya, terima kasih Bu Hermina. Iya, sama-sama. Bu Hermina, Ya Bu, tadi bagaimana kegiatan coachingnya? alhamdulillah lancar Bu. Begini Ibu, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan pasca observasi pada Ibu setelah melakukan coaching terhadap coaching, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi kali ini Ibu. Iya Bu. Untuk yang pertama, apa yang sudah dilakukan Bu Hermina tadi ya, saat melakukan coaching kepada Bu Putri, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa nih Bu? Saya tadi melakukan proses coaching itu menggunakan alur cerita Bu. Ya, Bu. Jadi saya mencari tujuannya itu apa dari Ibu Putri, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya Ibu Putri itu seperti apa. Kemudian dari identifikasi itu saya mengarahkan Bu Putri untuk membuat rencana aksi ke depan seperti apa. Kemudian selanjutnya dari rencananya itu saya tegaskan lagi bagaimana tanggung jawabnya Bu Putri untuk melaksanakan dari rencana-rencananya tersebut. Begitu Bu. Iya, baik Bu. Dari hasil coaching tadi, Ibu juga sudah melakukan coaching berdasarkan alur cerita ya. Ibu juga sudah menanyakan tujuan coaching tadi apa, terus kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi coaching. Ibu juga sudah mengarahkan coaching mencari rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan itu dapat berjalan dengan baik. Nah,
kemudian Ibu, kira-kira dalam kegiatan coaching tadi yang masih kurang atau yang belum maksimal mungkin apa ya Bu? Selama ini kan saya melakukan teknik coaching itu kan eh, baru awal-awal ya, Iya, belum iya, terbiasa iya, untuk Bu. melakukan teknik coaching. Jadi saya berharap dengan sering berlatih Iya. sehingga nanti melakukan percakapan itu juga lebih luas, Iya. kemudian nanti saya juga menjadi pendengar yang lebih baik dari yang tadi. Eh, untuk pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi ya yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Kira-kira apa Bu yang masih ingin dikembangkan lagi? Saya ingin mengembangkan kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot, Bu. Sehingga nanti coach saya itu bisa mengemukakan permasalahannya itu lebih banyak dan mendapatkan solusinya juga lebih baik lagi. Dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya kepada coach, kira-kira kenapa Ibu masih ingin mengembangkan lagi? Apakah karena tadi belum maksimal atau bagaimana itu? Karena tadi saya merasa bahwa apa yang disampaikan Bu Putri itu kelihatannya kok masih belum secara maksimal gitu ya. Mungkin masih ada beberapa yang masih belum bisa saya lakukan. Baik Ibu, demikian praobservasi hari ini. Semoga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, dan kita juga bisa melaksanakan tugas-tugas selanjutnya dengan baik. Terus kemudian dari keluarga kita juga dalam keadaan sehat, tidak ada masalah apapun, semuanya berjalan lancar dalam sehari-hari kita. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Bu Herminang ya hari ini dalam melaksanakan observasi saya. Jadi saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya Bu Herminang. Iya, Bu Terima Adi. kasih. Iya, sama-sama.